Jadi kata Nabi, semua bumi itu jadi masjid. Ini, jadi semua bumi itu masjid. Jadi bapak-bapak boleh sholat di mana saja. Tapi ada illah. Ini illal maqbarah wal hamam, kecuali kuburan dan tempat WC atau toilet atau kamar mandi. Nah, itu nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat maghrib dan kajian kitab Bulughul Maram di Mushola Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat, ya. Karena dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia, ya. Yang pertama adalah sehat. Kita kadang-kadang nggak merasa sehat, kita kadang-kadang nggak merasa kalau sehat itu adalah nikmat, ya. Maka hanya orang yang sakitlah yang bisa merasakan nikmatnya sehat, ya. Maka mudah-mudahan kesehatan kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah nikmat sempat, ya. Jadi sempat itu juga nikmat. Hanya banyak orang kadang-kadang nggak merasa sempat karena sibuk, ya, al-istighal, sibuk menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang mungkin manfaat, ada juga yang kadang-kadang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita itu disibukkan oleh Allah dalam hal yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, kita disibukkan untuk bertakarrub kepada Allah, berzikir, kemudian kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita niatkan dengan mencari ilmu ini, Allah tambahkan dan titipkan ilmu untuk diri kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam tercurah selalu pada baginda habibana wa syafi'ina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk dalam bab syurutis sholati. Kemarin kita sudah bahas tentang azan, ya, bagaimana azan dan bagaimana iqamat atau qomat, gitu ya. Maka kita masuk pada syurut, ya, bab syurutis sholat, ya. Syurut itu atau syarat dalam bahasa kitanya adalah, syarat itu adalah di luar, ya, di luar kita sholat, itu berarti syarat. Berarti dikerjakan sebelum kita sholat. Nah, itu kan. Kalau nanti di dalam sholat itu beda lagi, ya, bukan syarat lagi. Seperti bapak-bapak dulu ketika mau lamar kerjaan katanya, mungkin syaratnya ada, ya, ijazah, mungkin fotokopi ijazah dilegalisir, atau foto 4x6, nah itu kan. Ini berarti syarat. Berarti dikerjakan di luar. Jadi syarat itu di luar daripada kalau syurutis sholat berarti satu yang dikerjakan di luar sholat. Nah, ini banyak perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita dalam bab, kita sudah masuk bab sholat ini, ya, kita pahami. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada sholat yang baik, ya, sholat yang benar, ya, sehingga sholat menjadi kita khusyuk sholat kita.
dan intinya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk pada hadis yang pertama, bab syurutis sholati. An Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Qala, sahabat Ali bin Talqin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza fasa ahadukum fis sholati, ketika salah satu di antara kalian itu mengeluarkan angin kentut, ya. Idza fasa ahadukum fis sholati, ketika sedang sholat kemudian kita kentut, kan? Maka fal yang sorif, maka keluarlah dari sholat itu, atau batal, berarti otomatis sholatnya batal, ya. Jadi kalau lagi sholat sudah 3 rakaat kok kentut, ya itu fal yang sorif, ya. Kemudian budal itu pergilah atau keluarlah dari sholat itu, berarti secara otomatis sholat itu batal, ya. Mau kentutnya bunyi atau tidak, kan itu kan, ya. Misalnya cuma babes kan itu, ya tetap itu sholatnya batal, kan itu kan. Lebih-lebih kentutnya yang udah bunyi bau, kan gitu kan. Nah ini kan, nah, ini ya batal banget, kan, kan? Nah, ini. Maka fa idza fasa ahadukum fis sholati falyansharif, maka pergi, artinya keluarlah, batalkanlah sholat itu, ya. Jadi sholat itu otomatis batal. Kemudian apa? Wal yatawaddo, kemudian kita berwudu, ya. Jangan batal kemudian kita langsung sholat lagi, tidak, tapi harus berwudu lagi, karena secara otomatis karena salah satu yang membatalkan wudu adalah kita mengeluarkan gas, ya, kita mengeluarkan angin, ya, dari apa namanya, jalan keluar kita, ya. Maka fal yatawaddo wal ya'ud as-sholata, ya, dan ulangi sholat tersebut. Jadi ulang lagi, ya. Jadi mulai dari awal, ya. Jadi mulai dari awal lagi, jangan tadi saya udah 3 rakaat, ya, pas batalnya di 3 rakaat kemudian melanjutkan 1 rakaat, tidak, ya, tapi diulang dari awal. Wal ya'ud as-sholata, maka hendaknya seorang di antara kita atau di antara kita batal sholatnya kemudian berwudu dan ulangi sholatnya lagi. Nah, ini, ya. Jadi kita harus hati-hati, ya, memastikan bahwa kita itu keluar, kalau memang keluar anginnya, keluar oksigennya, ya, ini dipastikan keluar, ya, paham itu, ya. Ya, ini harus berhati-hati, ya, harus berhati-hati di dalam sholat tadi supaya sholatnya kita sah, ya. Karena apa? La sholata bila tohurin, ya, sholat itu tidak diterima kalau tidak dalam keadaan bersuci. Nah, ada juga la yaqbalu sholata, hati Allah tidak akan menerima bila tohurin, tanpa bersuci, karena tadi, ya, jadi batal otomatis, ya. Nah, kalau ragu-ragu itu pernah dibahas di bab apa itu? Wudu, ya. Ke toilet itu. Nah, ini, ya. Itu pernah dibuka lagi bab itu lagi, ya, ada, ya. Jadi itu, ya, nanti apa namanya, coba dibuka lagi. Nah, masih ada itu dokumennya, ya. Jadi kita baca dulu supaya hadisnya banyak, ya. Jadi syarat ini dari hadis ini berarti syarat yang pertama ketika kita melaksanakan sholat adalah bersuci, nanti, ya. Jadi hadis ini berarti syarat yang pertama ketika kita melaksanakan sholat adalah bersuci. Kemudian yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima sholatnya
perempuan yang sudah mukallaf, ya, perempuan yang sudah baligh. Nah, ini ya. Jadi perempuan yang sudah baligh, ya, bukan sholatnya orang yang haid, ya, tapi sholatnya perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, ya. Baligh itu adalah ditandai apa? Yaitu perempuan itu ditandai sudah ikhtilam. Ikhtilam itu bermimpi. Dan yang kedua adalah sudah haid, mengalami haid. Nah, itu berarti sudah mukallaf. Ketika bapak-bapak punya anak perempuan, ya, atau misalnya umur 9 tahun, nah, itu kan, umur 9 tahun sudah haid, maka dia sudah baligh mukallaf. Maka apa? La sholata, sholatnya tidak diterima. Layak balu sholata haidin illa bikhimarin. Nah, yaitu kecuali dia melaksanakan sholat itu dengan menutup ya semua, atau dengan memakai mukena lah, ya gitu kan. Illa bikhimarin, ya. Jadi menutup khimar itu diartikan bisa apa namanya, mukena dalam diri kita, ya, mukena, ya. Kalau di artinya apa di situ? Apa? Kerudung. Nah, itu kan. Kerudung panjang. Nah, itu ya. Dengan kerudung panjang atau kain yang panjang. Nah, itu. Jadi seluruh tubuhnya perempuan itu berarti harus ditutup. Ya. Jadi seorang wanita itu ketika anak-anak ini yang masih baru baligh, ya, baru baligh, yang sudah haid ini, maka sholatnya itu harus ditutup sempurna dengan seperti halnya wanita-wanita yang sudah dewasa. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ditutup dari atas sampai bawah, ini ya. Yaitu bikhimar, dengan kerudung yang panjang, ini khimar namanya. Ya. Nah, hal ini dijelaskan ya, bahwa ketika seorang perempuan ini hanya menutup cuman sebagiannya saja, ya, perempuan ini yang misalnya pakai cuman celana misalnya, karena ini berarti nggak sah, ya. Sedangkan masih apa namanya, sedangkan dia sudah mukallaf. Sudah mukallaf itu berarti sudah mendapatkan kewajiban, ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah mukallaf, sudah taklif, sudah terkena wajib. Ini seorang perempuan yang sudah haid. Ya, ini ya. Paham hadis yang kedua ya? Ya, nah ini yang sudah punya anak perempuan yang sudah baligh, ya, ya, atau misalnya ditanyain, "Nak, kamu sudah baligh atau belum?" Kan gitu kan. Nah, bisa untuk dialog biasanya dengan ibunya. Nah, itu kan supaya apa? Nah, nanti taklifnya itu, taklif kepada anak ini kita tahu. Jadi kita berhati-hati jangan sampai anak kita itu sampai tidak sholat, ya. Karena ketidaktahunya anak tadi, kemudian orang tuanya ini nggak ngerti, ya, tentang taklifnya seseorang ini, sehingga anak itu meninggalkan sholat, atau dengan sholat karena masih kanak-kanak aja, kan gitu kan, masih kayak anak-anak itu kan, pakai celana biasa, pakai jilbab biasa, kemudian dia sholat. Nah, kalau masih anak-anak masih dimaklum, tapi kalau sudah taklif, ya, sholat haid, perempuan yang sudah, anak-anak yang sudah haid, maka harus tertutup rapat, ya. Bahkan kalau ini illal kafain wal wajhain, ya, hanya wajah dan telapak tangan, ya, yang terbuka itu. Kalau sini harus tertutup nih perempuan. Nah, ini banyak nih perempuan kadang-kadang pakai mukenanya kaki wajib ketutup, ya. Kalau pakai kaos kaki, kalau pakai mukena dulu itu kan sampai gombrol gitu kan. Nah, itu ilal kafain wal wajahnya, ya, dua telapak tangan dan wajah yang harus dibuka. Nah, ini perempuan. Adat mungkin, adat ya, jadi adat, ya. Harus kebuka, ketutup itu makruh.
gitu kan, udah kebuka. Tapi maksudnya apa namanya, yang dianjurkan dibuka ini sama wajah, yang boleh terbuka, nah itu. Karena ini telapak, ya, diantaranya itu. Nah, ini perempuan ini jangan terbuka ininya, ya. Makanya dulu kalau saya lihat itu mukena orang dulu itu sininya ada bukan kayak jari-jarinya gitu, atau begini bisa sampai segini, sampai ke ujung sini. Tapi mukena sekarang praktis, sehingga kalau misalnya mohon maaf yang terusan ya, yang atasan sama bawahan itu, kalau misalnya sujudnya begini dia akan terbuka, bener nggak? Nah, maka sininya terbuka, tidak sana. Atau misalnya di sininya yang, nah ini kan wajah bagian sini. Nah, kalau dia misalnya terbuka sampai sini, nah ini berarti terbuka sini auratnya. Berarti di sini hadis di sini yang kedua adalah syarat yang kedua ketika kita sholat itu adalah menutup aurat. Nah, itu kan. Auratnya laki-laki kan hanya baina surrah war rukbah. Ya, pusar sama dengkul. Nah, pusar itu ya dari pusar ke sini itu adalah aurat. Nah, pusarnya jangan diumbar kemana-mana, walaupun laki-laki, itu adalah bagian daripada aurat. Ya, gitu kan. Telanjang, perutnya gede gitu kan. Pusarnya bodong ya. Nah, ini kan. Nah, itu tidak dianjurkan karena itu bagian daripada aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya. Nah, gitu kan. Nah, ini paham ya. Jadi cuma pakai yang atasnya nggak apa-apa, sah aja, Pak. Nah, ini ada nih, di habis di sini nih. Ada nih. Tadi yang umur 9 tahun. Ini adalah umur 6 tahun, 7 tahun, udah deket gimana? Ya. Lebih cepat itu, Pak. Itu kadang-kadang begini. Itu ada tuh di kitab Risalatul Mahid tadi yang kemarin saya sampaikan itu. Bagaimana kalau belum 9 itu bisa juga darah istihadhah itu. Bukan haid tapi darah istihadhah. Ya, jadi darah istihadhah bisa jadi. Bukan haid tapi itu anak umur kelas 2 kelas 3 itu udah saya. Kalau 9 tahun mungkin ya. Kalau belum 9 tahun, kalau belum 9 tahun itu belum termasuk darah haid itu. Ya bisa istihadhah itu. Itu darah istihadhah itu biasanya. Ya kan gitu kan. Maka kalau di Risalatul Mahid itu kemarin itu ada yang fotokopi itu. Nah, itu di situ detail itu di situ. Kapan itu wanita itu batasnya haid itu? Batasnya haid wanita itu kapan? Kalau 6 tahun masih misalnya 9 tahun kurang sekian hari saja, ya misalnya hitungannya adalah bulan Hijriah, ini kadang belum dinamakan haid. Ya, bisa termasuk dengan darah istihadhah. Enggak, misalnya di bawah 9 tahun belum tentu perempuan itu darah haid. Nah, itu kan. Paham itu ya? Nah, kalau anak saya 6 tahun kok sudah haid. Ini perlu dicek itu. Dicek namanya dalamnya, rahimnya. Ya. Takutnya ada luka dan lain sebagainya. Itu. Sehingga mengeluarkan darah. Karena darah haid itu ada macam-macamnya kan. Kemarin yang ada merah, ada ini dan sebagainya. Itu. Jadi dari kekentalan darahnya, itu bisa dicek seperti itu. Jadi gitu ya, Bro ya. Berarti nggak normal, Ustaz ya? Ya. Jadi istihadhah, darah penyakit. Ya, darah penyakit. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya adalah mau tanya yang tadi ya. Coba nih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thawbu wasi'an faltaqfi. Bihi yakni fi sholati, ya. Idza kana athawbu wasi'an, ketika pakaiannya itu lebar, ini ya agak lebar ya,
faltahfi bihi, maka pakailah. Karena ketika pakaiannya itu lebar, maka pakailah. Jadi, tapi bagaimana? Yakni ketika di dalam sholat, ya. Jadi, idza kana thawbu wasi'an faltahfi bihi. Ketika pakaiannya itu wasi'an, itu lebar, ya, gede kan itu kan, gombrong, ya. Faltahfi, maka pakailah, ya. Yakni fis sholati, ketika menjalankan sholat, itu ketika melaksanakan sholat, ya. Walil muslim fakhalif baina torfaini, menurut Imam Muslim ini maka selempangkanlah antara ujung keduanya. Nah ini ya, jadi ketika gombrong maka selempangkan ke sini ya. Wa in kana dhayiqan fatazir bihi. Nah ketika pakaian tersebut itu kecil, ya, sempit, maka cukup dijadikan sarung saja. Nah, ketika jadikan sarung, kan itu kan. Sarung gimana sih pakai sarung? Ya, jadi ada pakaian, ya, misalnya kalau misalnya gini ya, pakaian maka diikat di antara sini kan, diikat salah satunya diikat sini, ya. Ini kalau laki-laki ya, ini bisa juga untuk laki-laki dan ini untuk laki-laki. Kalau perempuan kan tadi menutup aurat semuanya, kan. Tapi ketika ini bagi apa namanya, ketika pakaian itu gede, ya, maka pakai saja semuanya. Kemudian diikat ujungnya sini. Misalnya ini ya, pakai sarung gitu kan, pakai sarung ini kan. Nah diikat di sini supaya ininya nggak kelihatan. Ada paham nggak nih? Nah tapi ketika pakaiannya sempit, kecil, cukup jadikan sarung saja. Yang penting misalnya nggak ada pakaian, misalnya ini telanjang dada, ini kan, telanjang dada. Yang penting auratnya ketutup. Nah, tapi ketika pakaiannya itu lebar, pernah lihat itu nggak gambar Nabi, ya maksudnya karikatur Nabi Adam ya, bukan karikatur ya. Dulu kan ada gambar-gambar nabi-nabi yang pakai ikatan sini kan, paham Pak? Kalau umroh misalnya kan diikat di sini. Nah ini kalau lebar diikat di pundaknya. Tapi kalau misalnya pakainya cuman pas-pasan sempit, dijadikan sarung saja. Nah itu. Kalau ini kan bicara dulu, mungkin kan bicara dulu di zaman Rasulullah, mungkin pakaiannya sedikit gitu kan. Kalau sekarang kan pakaiannya banyak, ya enggak, jadi nggak usah diikat seperti itu. Ya, yang penting adalah ketutup auratnya. Nah bagaimana? Nah di sini walahuma min haditsin Abi Hurairah radhiyallahu anhu la yusalli ahadukum fil thawbil wahid. Ya ini tidak sah sholatnya seseorang ya hanya memakai baju ya fil thawbil wahid ya, pakaian satu saja ya, walaysa alaihi atihi min husain, sedangkan bahunya itu tidak mengakai apa namanya, tidak tertutup lah katakan. Sedangkan bahunya ini tidak tertutup, terbuka. Kita hanya pak baju satu doang, kemudian begini, la-nya di sini la yusolli ahadukum itu enggak sempurna sholatnya. Itu ya, tadi kan pertanyaannya kan, bagaimana kalau kita sholatnya nggak ada baju, cuman kita punya sarung doang, gitu kan? Nah, cuman tapi kita punya baju banyak, tapi kita pakainya sarung doang, kan itu kan? Nah, boleh nggak? Boleh sholatnya, yang penting auratnya tertutup. Misalnya Pak Nanang misalnya mau sholat pakai sarung doang nih, kemudian apanya sarungnya dilepas sampai sini doang, dada nih, ya kan? La yusolli ahadukum fi thawbil wahid. Ya. Jadi tidak boleh apa namanya, nggak sempurna sholatnya ya, nggak sempurna sholat seorang dengan cuman baju satu doang, ya kan? Sedangkan di situ walaysa ala atiqi min husyai, sedangkan di pundaknya itu atau di bahunya tidak ada baju. Nah, tidak seperti ini ya, tapi pakai baju sarung doang, kemudian di sini ya la yusolli ahadukum, artinya sholatnya sah tapi tidak sempurna sholatnya. Begitu juga kalau sholatnya pakai kaos. Kaos, bawahnya kain gitu. Itu tertutup namanya berarti, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang kan bisa sarung, bisa kain, bisa celana kan gitu kan. Nah itu, yang penting itu tidak memakai, misalnya cuman pakai
celana doang kan gitu kan. Saya sholat pakai celana doang, atasannya nggak pakai, celananya nutupin pusar gitu. Boleh, tapi di sini la yusolli ahadukum fi thawfil wahid, gitu kan. Apalagi lanya di sini bukan membatalkan, tapi lanya di sini tidak, sholatnya tidak sempurna. Gitu. Apalagi yang dipakai cuman bajunya doang, celananya kagak ada. Nah, ini kan berbeda lagi gitu kan. Jadi intinya di sini berarti ketika sholat kita harus menutup aurat, kan gitu kan. Mau pakai pakaian apa saja, ya gitu kan. Mau pakai celana, ya pakai celana doang satu, ya nggak apa-apa. Yang penting auratnya ketutup. Nah, tapi la yusolli. Nah, jadi di sini tidak sempurna. Ya, paham ya? Ini jawabannya, Pak Nanang ya. Paham sampai sini? Hah? Paham ya? Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha sa'alti an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atusallil mar'atu bi dir'in wa khimarin, kan? Bi ghairi izarin, qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhuru qadamaihi. Ini ada Ummi Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah boleh, kan gitu kan, seorang perempuan itu sholat hanya memakai kerudung tanpa memakai sarung. Nah gitu kan, jadi kerudung doang gitu kan, pakai khimar doang, baju yang panjang tapi bawahnya tidak pakai sarung. Ya pakai, mungkin yang pakai rok apa dan sebagainya kan. Ini wa khimarin bi ghairi izar. Kata Nabi apa? Qala idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhuru qadamaihi. Ya. Idza kana ad-dir'u, apabila baju kurungnya itu sabighan, itu bisa menutupi, ya, yughatti ya. Jadi baju kurungnya itu sampai bisa menutupi atas telapak kakinya perempuan tadi, maka dibolehkan. Ya, maka dibolehkan. Berarti telapak kakinya perempuan itu harus tertutup. Ya, kan? Kalau bajunya itu sampai bisa menutupi telapak kakinya seorang perempuan, maka kata Kanjeng Nabi boleh. Tapi kalau tidak, berarti tidak boleh. Berarti seorang perempuan berarti zuhuru qadamaihi harus tertutup, ya, atas telapak kakinya harus tertutup. Ini perempuan harus hati-hati dalam sholat nih. Jangan sampai kadang-kadang kakinya ngablak begitu baik, ya, ngablak begitu saja nggak diperhatikan auratnya. Nah, ini jangan sampai terbuka auratnya. Nah ini, jadi kita hati-hati di dalam sholat, ya, pakaiannya juga hati-hati. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kalau kita mau sholat ke masjid, ambil sebaik-baik pakaian, kan gitu kan, sebaik-baik baju, sebaik-baik pakaian kita yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bisa pakai yang terbaik sebenarnya. Iya, pakai yang terbaik. Dan kalau ini yang sunnah itu kan pakai baju putih, ya, kebetulan saya pakai baju putih ini, tapi bawahnya coklat. Nah, itu ya, yang polos. Ya. Nah itu nggak polos ya. Jadi ya, lurik itu namanya kan. Jadi kalau bisa, kalau sholat itu jangan pakai baju-baju yang belakangnya itu yang mengganggu pemandangan orang yang ada di belakangnya. Ya, misalnya di sini pakai kaosnya apa, di situ tulisan pilihlah aku. Wah itu kan, kayak gitu kan. Dibaca Allahu Akbar depannya. Nah, apalagi belakang-belakangnya itu baju-baju atau kaos-kaos yang gambarnya partai atau cewek seksi, ya udah kan susah, nanti mengganggu konsentrasi. Nah ini, maka hal yang demikian itu makruh, sholat demikian itu, ya, pakai baju yang demikian ketika sholat itu hukumnya makruh, ya, karena apa, bisa mengganggu konsentrasi orang, apalagi jadi imam ini. Imam misalnya pakai baju kaos atau baju yang
belakangnya ada tulisannya kan, ya. Makmumnya Allahu Akbar, belakangnya ada Ajinomoto, ya susah. Itu kan ada iklannya. Nah, ini nanti susah, ya. Maka akan mengganggu konsentrasi. Nah, ini masalah pakaian, ya. Kalau di depan tulisannya apa? Di depan. Ya sebenarnya kan sunnahnya yang polos, ya anjurannya yang polos, ya kan, atau yang ya warna satu lah, ya. Tapi kalau tulisan ya nggak apa-apa sebenarnya sih. Sebenarnya tidak dilarang, nggak dilarang, nah, gitu kan. Kalau di belakang itu kan sangat mengganggu. Kalau di depan kan enggak, ya. Tapi sebaiknya yang bagus lah kan. Sebagaimana anjuran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pakaiannya apa saja, ya. Mau pakai kaos, mau pakai baju, mau pakai gamis dan lain sebagainya, ya. Pakai baju koko, ya. Baju kiki juga nggak apa-apa, kan? Nah, itu kan ya. Ya, tapi sebaik-baiknya adalah pakaian-pakaian yang putih, ya. Dan yang kedua adalah pakaian yang polos, gitu kan? Pakaian yang apa saja yang sunnahnya itu kan menutup, ya. Jadi sunnah menutup kepala itu sunnah. Jadi menutup kepala itu sunnah. Boleh pakai peci begini, pakai itu, pakai ini dan lain sebagainya. Pakai topi nggak apa-apa, ya kan itu kan. Jadi hukumnya sunnah. Ada. Maka menutup kepala itu hukumnya sunnah. Ya. Maka saya seringnya kemana-mana pakai peci. Ya. Ini bukan simbol agama itu kan. Simbol agamanya kan menutup saja. Ini kan nasional, songkok nasional kan itu kan ya. Jadi kan gitu kan. Kalau pengen ngikuti Rasulullah ya pakai imamah, ya kan? Pakai imamah tahu kan? Yang para sorban abaib yang diukul-ukul begitu. Kalau makanya Rasulullah itu nggak pernah, ya maksudnya nggak lepas itu karena memang sunnah. Ya. Jadi sorban imamah. Nah. Jadi ya sorban bisa juga ya. Nah, itu ya. Paham itu ya? Jadi ini hadis yang pertama ini adalah persyaratan sholat itu berarti menutup aurat. Ya, jangan sampai terbuka auratnya. Nah, ada pertanyaan begini, Pak, misalnya kan, ini kan gak ada yang tanya. Pak, misalnya lagi sholat, kok tiba-tiba auratnya kebuka? Kena angin misalnya kan. Nah, ke atas itu kan tiba-tiba mungkin apa namanya kipasnya turun ke bawah, brung, sarungnya keangkat ke atas, kan itu kan. Nah itu kan kebetulan nggak pakai celana kan itu kan misalnya. Nah ini bagaimana cara mengantisipasinya? Langsung ditutup, ya, spontanitas tutup. Kalau biarin baik, itu batal berarti sholatnya. Karena apa? Yang bisa membatalkan salah satunya adalah terbukanya aurat. Terbukanya aurat itu bisa membatalkan sholat. Nah ini paham ya? Kalau laki-laki mah mungkin nggak terlalu banyak tuntutan menutup auratnya, tapi bagi perempuan, gitu kan? Bagi perempuan ini harus diperhatikan. Ya. Dan kalau pas di sholat gitu kan, kadang ada pakai baju kaos, pakai jeans juga, terus itu kan pasti tarik. Itu gimana? Ada kebukaan dia. Kelihatan celengannya, Pak. Itu ditarikin bajunya ke belakang, Nah, itu kan bagian dari aurat. Bagian daripada aurat itu kan pusar ke bawah kan? Nah, berarti batal nggak kira-kira? Yang sholatnya yang batal, yang lihatinya yang makruh. Nah, gitu kan? Ditarikin dia. Udah bajunya kecil ditarikin dia tambah ini kan. Nah, makanya kan ada ya makanya tadi hati-hati ya, tidak sesuai. Yang narik itu batal. Ya kalau sambil sujud kemudian ditarik satu gerakan yang nggak batal. Lagi jamaah lagi sholat. Sunnah. Iya. Ya pokoknya sholat apapun mau wajib mau sunnah, ketika auratnya terbuka maka batal, gitu kan? Pasti tahulah. Saya kalau misalnya terbuka dikit aja,
Makanya hati-hati nih, yang biasanya pakai apa training gitu kan, kemudian pakai kaos jangkis gitu kan, pas sholat Allah kebuka sininya. Nah itu nggak sah itu sholatnya. Ya. Nah ini harus hati-hati. Maka yang panjang lah, ya sholatnya yang panjang supaya mengantisipasi supaya tidak terbuka. Banyak itu, banyak orang-orang ketika saya perhatikan itu, ada yang kadang-kadang saya tegur, bukan ditegur, maksudnya saya, mas, saya pelan-pelan gitu, maksudnya ya kasih tahu bahwa hal yang demikian itu apa namanya bisa membatalkan sholat. Tapi ya kadang-kadang reaksinya nggak dipakai, kan gitu. Mungkin kan udah dikasih tahu, kan gitu kan ya. Ya jadi seperti itulah ya. Nah, melalui forum-forum begini ini kan kajian ini supaya kita tahu mana yang bisa membatalkan sholat, mana yang tidak. Ya, syaratnya yang kedua adalah menutup aurat. Ya. Paham ya? Paham tentang pakaian ya? Bagaimana yang harus dipakai? Ya. Kemudian hadis selanjutnya adalah wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amir, saya bersama Nabi Muhammad SAW pada suatu malam fi lailatin mudlimah, yaitu malam yang gelap gulita. Fashkalat alainal qiblah. Kemudian keraguan-raguan muncul kepada kami, yaitu ya kiblatnya mana ya, kan gitu kan. Jadi tidak mempertimbangkan fasolaina, langsung sholat saja. Ya. Tidak kiblatnya mana ya, ke sana apa ke sana. Si Amir bin Rabi'ah ini langsung sholat saja, Allahu Akbar. Falamma tola'ati syamsu, nah ketika matahari itu terbit, idza nahnu sholaina ila ghairil qiblah, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Nah itu kan, karena tadi dalam keadaan gelap gulita, tiba-tiba langsung sholat saja, ragu-ragu nih, ya mau sholat ragu-ragu kiblatnya kemana nih, mau ke sana atau ke sana ya kan, apa arah sana, apa arah sini, ya langsung sholat saja, ya, karena ragu-ragu ya kan. Ternyata ketika matahari terbit, ternyata kata Amir di sini, kata sahabat Amir bahwa kami sholat itu dalam keadaan tidak menghadap kiblat, yani. Kemudian turunlah ayat fanazalat fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, itu kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tidak disengaja, kan gitu kan. Kemanapun kalian menghadap, maka kalian menghadap wajah Allah, menghadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu kan. Karena ini ragu-ragu, ya kan. Kalau misalnya nggak ragu-ragu, oh sana kiblat, memang benar-benar kiblat ya. Kalau di Indonesia kan enak ya, banyak musola, banyak masjid, gitu kan. Coba kalau di tempat-tempat lain ya, atau misalnya kita ke hotel, kok nggak ada arah kiblatnya, ya. Sekarang juga gampang, ada kompas, gitu kan. Nah ini menentukan kiblat itu dengan kompas, ya bisa juga. Atau misalnya nggak ada kompas, nggak ada arah kiblatnya, kemana nih harus kita menghadap, gitu kan. Ternyata lagi sholat, Allahu Akbar, setelah di pertengahan sholat teman kita datang, kan gitu kan. Bapak sholatnya salah nih, tidak menghadap kiblat. Bagaimana? Apakah kita langsung menghadap kiblat? Langsung saja selesaikan sholatnya, gitu kan? Karena apa tadi? Kita tidak tahu tentang arah kiblatnya. Ya itu ya. Kalau misal dimungkinkan, misal bisa bergeser kan, dengan gerakan ya bisa juga kan. Tapi jangan lompat ya kan. Gesernya itu dikit. Nah, kalau memungkinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya di sela-sela kasur ya, di sela-sela ranjang misalnya, ternyata ke sana kok bukan menghadap kiblat, ya selesaikan saja sampai salam. Ya. Paham itu ya? Ini dalilnya mana itu? Fa aynama tuwallu fathamma wajhallah. Kemanapun Anda menghadap, kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mengurangi. Iya, tanpa mengurangi. Nah, ini pernah dilaksanakan oleh sahabat ya, Amir bin Rabi'ah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda paham ya? Ya. Jadi kalau misalnya lagi bingung-bingung kiblatnya mana, udah sholat aja Allahu Akbar. Nah itu kan, nggak ada kompas, nggak ada apa saja, nggak ada matahari, nah udah sholat saja menghadap kemana saja.
gitu ya. Paham Pak Islam ya? Soalnya kami pernah gini kalau Ustaz. Saat di kapal itu kita sholat di pertengahan 2 rakaat itu kapal itu belok Pak. Nah, ada nih nanti nih, ada keterangannya. Ini nih. Nah, ini. Bagaimana kalau sholat begitu? Wah, gitu kan. Lagi di tengah-tengah sholat kok tiba-tiba kapalnya belok ke kanan, wah, menghadapnya ke misalnya ke selatan, nanti kan, atau putar balik ya, ini ya. Nah ini, coba nih di sini. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi. Nah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya, ya, haitsu tawajjahat, yaitu haitsu tawajjahat bihi, yaitu apa namanya, kendaraannya itu menghadap kepada kemana arah kendaraan itu jalan, yaitu kan. Jadi kendaraan itu jalan ke utara, ya udah sholat Allahu Akbar. Jadi gitu ya. Mau ke selatan, ya Allahu Akbar, udah sholat aja. Kan itu kan. Mau ke atas, nggak mungkin gitu kan ya. Ya bisa juga kali kan, kalau pakai Apollo itu kan, ke atas kan, Allahu Akbar gitu kan. Bisa juga gitu kan. Mana dari fa'aya nama tuwallu fasamma wajah Allah. Ya, nggak apa-apa, sah saja, gitu ya. Karena Rasulullah pernah seperti itu. Yusolli ala rahilatihi, sholat yaitu naik kendaraan. Jadi sholatnya sesuai dengan kendaraan itu melaju. Ya, melaju ke arah utara ya ke utara, ke selatan ya ke selatan. Nah, paham itu ya? Kemudian Rasulullah SAW ini hadis ini ditambahkan oleh yumi bi ra'sihi walam yakun yasnauhu fil maktubah. Kemudian Rasulullah itu mengisyaratkan dengan kepalanya. Nah, itu ya. Misalnya kita kiblatnya misalnya ke sana ya. Misalnya ke sana kiblatnya, kita madhabnya ke sana. Allahu Akbar, mengisyaratkan begini. Ya, jadi mengisyaratkan saja. Ya, jadi Rasulullah yumi bi ra'sihi. Nah, itu jadi Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya saja. Ya. Habis itu ya udah melaju saja. Ya, Allahu Akbar. Kemudian melaju ke depan. Udah itu. Tapi bagaimana walam yakun yasnauhu fil maktubah. Tapi Rasulullah nggak pernah melakukan sholat di atas kendaraan itu, yaitu sholat wajib. Akan tapi yang dilaksanakan adalah sholat sunnah. Kan itu ya. Wali Abu Dawud min haditsin Anas radhiyallahu anhu wa kana idza safara fa arada ay yatatawwa istaqbala binaqatihi qiblah faqabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu idza safara, ketika Rasulullah bepergian, fa arada ay yatatawwa, kemudian beliau menginginkan untuk apa ini, sholat sunnah, ya, istaqbala binaqatihil qiblah, yaitu menghadapkan kiblah kendaraannya, ya, kan? Tadi seperti tadi Pak Islam ya, mau sholat menghadapkan kendaraannya ke kiblat, kemudian summa sholla haitsu kana wajhu rikabihi, kemudian setelah menghadapkan kiblat, kemudian Rasulullah melangsungkan sholatnya itu kemana kendaraan itu melaju, ngikut saja. Nah, jadi gitu kan. Kalau tadi kan kemana, tapi gini Rasulullah yang pertama adalah sholat kemana saja kendaraannya melaju. Yang kedua Rasulullah menghadapkan kendaraannya ke kiblat dulu. Setelah ke kiblat, kemudian kendaraannya melaju kemana saja, udah ikuti saja. Jadi sah saja yang demikian. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Ya. Iya, awalnya menghadap kiblat. Tapi di hadis yang pertama tadi, kemana saja, nggak harus menghadap kiblat, yang penting sholat. Nah, hal ini berarti memudahkan kepada kita, kan itu kan, bahwa dalam sholat kondisi dimanapun, dalam keadaan apapun itu dianjurkan. Maka disinilah kita tidak boleh meninggalkan sholat. Dalam kondisi apapun, dimanapun dan sebagainya, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, itu ya. Nah, syarat yang ketiganya ini berarti menghadap kiblat. Ini dalam keadaan normal.
Dalam keadaan tidak normal, ya menghadap kemana saja. Tadi misalnya di kendaraan, itu kan tidak normal. Tapi dalam keadaan normal, maka ya wajib menghadap kiblat. Kan gitu kan. Oh, saya dalam keadaan normal, saya mau menghadapnya ke utara, nggak bisa. Karena syaratnya adalah menghadap kiblat. Makanya kalau lafadznya niat itu kan, misalnya mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat lillahi ta'ala. Nah, itu ya. Kalau di pesawat, Ustaz, yang Ustaz, itu gimana, Ustaz? Kita kan nggak tahu posisi pesawat itu menghadap kiblat, kemana. Tapi itu harus kalau punya sholat. Ya kemana saja, arah itu pesawat kemana. Iya, tadi di hadis yang pertama tentang di kendaraan. Yang kedua itu ya, yang pertama itu sholatlah kendaraan di atas kendaraan di mana kendaraan itu melaju, kan itu kan. Yang kedua Rasulullah menghadapkan kiblat dulu kendaraan tadi. Ya, kalau dulu kan kendaraannya bukan seperti pesawat, ya kan, bukan kereta cepat, itu kan, bukan mobil. Kalau mobil mau sholat misalnya Pak Fauzi mau ke Pemalang misalnya kan, pas kebetulan ke Pemalang kan ke timur gitu kan, mau ke timur gitu kan, ini sudah waktunya dan mungkin keadaan macet turun nggak bisa, ke rest area nggak bisa itu kan, masa kita dibalik dulu gitu kan, ya kan nggak mungkin, ya udah sholat aja di situ, madhab ke sana. Ya. Kalau misalnya dimungkinkan bisa madhab ke barat misalnya kan, digelar joknya gitu kan, ya tulisin di situ lagi sholat gitu, pas jalan saya orang-orang tahu, oh iya lagi sholat itu tungguin dulu 10 menit kan gitu kan. Nah misalnya lagi macet misalnya kan, nah, tapi itu mengganggu ya, mengganggu orang lain ya. Tapi ya kemana saja, misalnya ke utara, ke timur, ya ke selatan ya ngikutin kendaraan tadi. Nah yang tadi yang keduanya bahwa Rasulullah menghadapkan dulu kan gampang, unta atau kuda gitu kan, unta atau kuda, juga bisa, kemudian dibelokin kan bisa juga, itu ya. Paham nih sampai sini? Paham? Udah Isa ya. Satu hadis lagi nih. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun. Jadi kata Nabi, semua bumi itu jadi masjid. Ini jadi semua bumi itu masjid. Jadi bapak-bapak boleh sholat di mana saja. Tapi ada ilah. Ini illal makbarah wal hamam, kecuali kuburan dan tempat WC atau toilet atau kamar mandi. Nah itu nggak boleh. Itu ya. Jadi nggak boleh nih. Ya. Jadi semua bumi itu bisa untuk sholat. Jadi al-ardu kulluha masjidun. Maka Allah jadikan bumi ini sebagai masjid. Jadi orang umatnya Nabi Muhammad itu dimanapun sholat bisa. Ya kan, di Ragunan misalnya kan masjidnya jauh gitu kan, lagi jalan-jalan antar anaknya, ya kan, udah gelar aja sajadah di situ. Ya, di mana arah kiblatnya ke sana, pakai kompas. Ya, saya kalau ini nggak pernah itu di Ragunan itu, saya sholatnya kok di mana saja. Di bawah pohon, nah itu kan, yang daripada kita ke masjid misalnya kan, wudhunya jauh, ngantri dan sebagainya. Kalau memang ada di situ kita bawa sajadah, kemudian atau karpet di situ yang bersih, kita bisa sholat di situ. Jadi di mana saja, kecuali ini. Kalau hadis ini ada dua, kecuali yang pertama adalah kuburan. Kuburan nggak boleh kita dibuat sholat, ya di kuburan nggak boleh. Ya, di atas kuburnya kemudian kita sholat nggak boleh. Gitu ya. Kemudian hamam, ya toilet, WC, kamar mandi, itu nggak boleh. Nah, karena itu bukan tempat dijadikan untuk masjid, itu untuk buang air atau buang najis dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi silahkan mau sholat di mana saja kecuali dua tadi. Ya, ini menurut hadis ini ya. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tentang sholat adalah perempuan wajib untuk sholat. Untuk sholat itu apa hanya wajib untuk sholat saja atau ada yang di luar sholat? Nah,
menurut Al-Imam An-Nawawi ya, menurut Imam An-Nawawi itu kalau laki-laki ya, kalau laki-laki itu di dalam sholat ya, kalau laki-laki itu auratnya cuma segini doang nih, baira rukbah dan baira surah war rukbah, antara pusar dan apa ini, lutut ya. Maka di luar sholat itu boleh juga dibuka, misalnya nggak pakai baju gitu kan, tapi syaratnya ya auratnya jangan dibuka. Ini mohon maaf, kadang-kadang ada yang masih pakai celana pendek gitu kan, nah itu berarti auratnya kebuka. Itu kan. Kalau di dalam rumah nggak pas. Hah? Dalam rumah nggak. Kalau dalam rumah nggak masalah itu mah. Kalau sama istri itu nggak ada aurat-auratan, nah, itu kan. Lo semuanya boleh, ya kan gitu kan. Jadi sama istri itu nggak ada aurat-auratan. Tapi ada anak-anak, Ustaz. Ya tinggal mikir aja kan gitu kan, kan gitu kan ya. Ya tinggal mikir aja gitu kan. Nah kalau perempuan ya, semua badannya mau di luar sholat, di dalam sholat itu semuanya aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Ini perempuan. Nah itu kan. Jadi sarankan kepada istri kita untuk menutup aurat. Iya, berlaku di luar sholat juga. Ya, jadi gitu ya. Paham ya? Paham ya? Ya. Nikob. Itu gimana? Boleh-boleh aja. Gak apa-apa. Mau pakai nikob, mau pakai enggak ya, silahkan saja, nggak apa-apa. Ya, mungkin berhati-hati, silahkan saja, nggak apa-apa. Ya. Cuman kan kadang-kadang orang kita kadang-kadang ada yang pendapat begini, wah mencerca dan lain sebagainya. Bahkan diperbolehkan untuk pakai nikob itu. Ya, untuk perempuan ya. Kalau laki-laki jangan. Nanti habis ini pakai nikob lagi laki-laki. Jadi ingat ya. Jadi kalau laki-laki itu auratnya itu ini ya, baina surah warubah ya, antara pusar dan lutut gitu ya. Kadang-kadang saya suka nemuin apa namanya jamaah sholat itu ada laki-laki tapi rambutnya gondrong, dia pakai peci sholat pakai ini semua, itu gimana? Pakai apa tuh? Lengkap, maksudnya pakai sarung, pakai terus? Tapi rambutnya gondrong tergulai gitu, gimana? Sah nggak? Ya sah-sah saja orang. Orang panjang itu sah saja. Iya sah. Rasulullah itu kan rambutnya panjang sampai segini. Iya. Rasulullah itu rambutnya perempuan maksudnya itu. Laki. Oh. Iya. Makanya saya tanya dulu laki-laki atau perempuan gitu kan. Nah kalau Rasulullah itu sendiri itu rambutnya itu sampai sebahu segini. Rasulullah itu. Coba dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu kan ada keterangan bahwa Rasulullah itu rambutnya nggak terlalu lurus, nggak terlalu ikel-ikel, ya, antara lurus dan ikal, ya itu kan, itu Rasulullah. Dan Rasulullah itu selalu rapi rambutnya, dan Rasulullah itu rambutnya itu sampai sini, dan wangi itu Rasulullah rambutnya. Dan Rasulullah itu rambutnya panjang sampai seginilah, ya, sampai segini. Nah ini Rasulullah itu, ya. Nah bagaimana yang demikian, dia nggak apa-apa. Itu kan sunnah malah, ya, iya kan, bersunnah. Ya kalau laki-laki kan nggak harus tertutup rambutnya. Nah itu kita aja pakai peci kelihatan kan rambutnya. Nah, karena ini bukan aurat bagi laki-laki. Kan itu ya, paham ya? Jadi itu ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami ya tentang syarat-syarat daripada sholat. Insya Allah kita akan lanjut minggu depan di pembahasan tentang surutis sholat. Sekian ya, masih panjang karena hadisnya banyak ini. Hadisnya banyak. Ini masih bab-bab sholat ini nanti panjang-panjang. Ikuti dengan baik, mudah-mudahan nanti ada bagaimana supaya al-khiti al-khusyu, memotivasi diri kita supaya kita sholatnya khusyuk. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa pahami ilmu ini sehingga menjadi ilmu manfaat, menambah
hasanah keilmuan, dan khususnya kita di dalam melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita sesuai apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.